yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pemeliharaan lingkungan nyaman pasien. Yang kedua, latihan relaksasi fisik. Yang ketiga, back rub. Membersihkan kamar pasien adalah kegiatan memelihara dan menjaga kamar pasien sehingga terciptanya kondisi yang nyaman bagi pasien. Tujuannya sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk membersihkan kamar pasien. Langkah-langkah yang pertama, siapkan semua alat dan perlengkapan yang dibutuhkan. Pastikan dalam kondisi bersih dan siap pakai. Yang kedua, gunakan APD seperti sepatu, sarung tangan, dan masker pada saat melakukan pekerjaan. Yang ketiga, ketuk pintu, ucapkan salam untuk kamar yang ada pasiennya. Yang keempat, informasikan kepada pasien bahwa akan dilakukan pembersihan di ruangannya. Yang kelima, angkat semua tempat sampah dan sampah yang tercecer dan bersihkan di luar kamar pasien. Yang keenam, dusting semua peralatan furnitur dan fixture searah jarum jam untuk kamar isi bagian dalam lemari jika penuh barang tidak perlu didusting. Gunakan lap basah untuk menghindari aerosolisasi. Yang ketujuh, sweeping dengan lobby duster. 8. Masukkan tempat sampah. 9. Mopping. 10. Bersihkan kamar mandi. 11. Cek pengharum ruangan, ganti apabila sudah habis. 12. Untuk kamar isi, setelah selesai kerja, informasikan bahwa kita telah selesai mengerjakan kamar. Biasakan untuk mengucapkan salam. 13. Cucilah tangan dengan menggunakan sabun setelah selesai melaksanakan pekerjaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk kamar isi harus lebih hati-hati dalam mengerjakan pekerjaan di atas. Jangan sampai mengganggu atau merusak barang pasien. Yang kedua, jangan pernah membuang barang-barang pasien yang ada di meja-meja pasien, walaupun sudah habis atau kosong, cukup merapikannya. Yang ketiga, jangan pernah mencoba atau menggunakan barang-barang pasien walaupun pasien tidak ada. Yang keempat, jika menemukan barang pasien yang tertinggal, laporkan ke perawat atau kepala ruangan untuk kemudian disimpan sesuai prosedur penyimpanan barang berharga pasien. Relaksasi adalah proses melepaskan ketegangan dan mengembalikan keseimbangan baik pikiran maupun tubuh. Tujuan relaksasi. Relaksasi yang bermanfaat untuk pikiran dan tubuh, baik untuk kesehatan psikologis ataupun fisik. Yang pertama, ada relaksasi autogenik. Teknik ini memanfaatkan baik kesadaran tubuh dan citra visual untuk melepaskan ketegangan dan stres. Salah satu contoh relaksasi autogenik yang membayangkan diri Anda dalam lingkungan yang damai dan kemudian berfokus pada pengendalian pernafasan, denyut jantung, atau sensasi fisik lainnya. Yang kedua, relaksasi visualisasi. Teknik ini adalah teknik relaksasi lain. Dalam memanfaatkan teknik ini, Anda menciptakan citra mental untuk dapat mengambil sendiri ke tempat yang damai atau situasi yang menenangkan. Ketika berlatih visualisasi, Anda mencoba untuk menggunakan semua indera Anda jika mungkin. Yang ketiga, relaksasi otot progresif. Teknik ini merupakan teknik relaksasi yang berfokus pada perlahan tegang dan santai otot. Teknik ini akan membuat Anda lebih menyadari perbedaan antara relaksasi dan ketegangan otot. Ini adalah cara untuk menjadi lebih sadar akan sensasi fisik Anda. Relaksasi progresif adalah teknik relaksasi otot dalam yang tidak memerlukan imajinasi, ketekunan, atau sugesti. Tujuan terapi relaksasi otot progresif menurut Herodis 2010, Alm 2009, dan Potter 2005. Tujuan dari teknik ini adalah untuk yang pertama, menurunkan ketegangan otot, kecemasan, nyeri leher dan punggung, tekanan darah tinggi, frekuensi jantung, laju metabolik. Yang kedua, mengurangi distremia jantung, kebutuhan oksigen. Yang ketiga, meningkatkan gelombang alfa otak yang terjadi ketika klien sadar dan tidak memfokuskan perhatian serta rileks. Yang keempat, meningkatkan rasa kebugaran konsentrasi. Yang kelima, memperbaiki kemampuan untuk mengatasi stres. Yang keenam, mengatasi insomnia, depresi, kelelahan, iritabilitas, stres auto, fobia ringan, rekap ringan. Yang ketujuh, membangun emosi positif dari emosi negatif. Persiapan dan lingkungan seperti kursi, bantal, serta lingkungan yang tenang dan sunyi. Persiapan untuk klien yang pertama, jelaskan tujuan, manfaat, prosedur, dan pengisian lembar persetujuan terapi pada klien. Yang kedua, posisikan tubuh klien secara nyaman, yaitu berbaring dengan mata tertutup menggunakan bantal di bawah kepala dan lutut, atau duduk di kursi
kursi dengan kepala ditopang hindari posisi berdiri. Yang ketiga, lepaskan aksesoris yang digunakan seperti kacamata, jam, dan sepatu. Yang keempat, longgarkan ikatan dasi, ikat pinggang, atau hal lain yang sifatnya mengikat ketat. Yang pertama ditujukan untuk melatih otot tangan. Yang pertama, genggam tangan kiri sambil membuat suatu kepalan. Yang kedua, buat kepalan semakin kuat sambil merasakan sensasi ketegangan yang terjadi. Yang ketiga, pada saat kepalan dilepaskan, klien dipandu untuk merasakan rileks selama 10 detik. Yang keempat, gerakan pada tangan kiri ini dilakukan 2 kali, sehingga klien dapat membedakan perbedaan antara ketegangan otot dan keadaan rileks yang dialami. Yang kelima, prosedur serupa juga dilakukan pada tangan kanan. Gerakan yang kedua ditujukan untuk melatih otot tangan bagian belakang. Tekuk kedua lengan ke belakang pada pergelangan tangan sehingga otot di tangan bagian belakang dan lengan bawah menegang. Jari-jari menghadap ke langit-langit. Gerakan melatih otot tangan bagian depan dan belakang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Gerakan 3 ditujukan untuk melatih otot biceps. Yang pertama, genggam kedua tangan sehingga menjadi kepalan. Yang kedua, kemudian membawa kedua kepalan ke pundak sehingga otot biceps akan menjadi tegang. Gerakan 4 ditujukan untuk melatih otot bahu supaya mengendur. Yang pertama, angkat kedua bahu setinggi-tingginya seakan hingga menyentuh kedua telinga. Yang kedua, fokuskan atas dan leher seperti gambar di bawah ini. Gerakan 5 dan 6 ditujukan untuk melemaskan otot-otot wajah seperti dahi, mata, rahang, dan mulut. Gerakan 7 ditujukan untuk mengendurkan ketegangan yang dialami oleh otot rahang. Katupkan rahang diikuti dengan menggigit gigi sehingga terjadi ketegangan di sekitar otot rahang. Gerakan 8 ditujukan untuk mengendurkan otot-otot sekitar mulut. Bibir dimoncongkan sekuat-kuatnya sehingga akan dirasakan ketegangan di sekitar mulut, seperti gambar di bawah ini. Gerakan 9 ditujukan untuk merilekskan otot leher bagian depan maupun belakang. Gerakan diawali dengan otot leher bagian belakang, baru kemudian otot leher bagian depan. Letakkan kepala sehingga dapat beristirahat. Tekan kepala pada permukaan bantalan kursi sedemikian rupa sehingga dapat merasakan ketegangan di bagian belakang leher dan punggung atas. Gerakan 10 ditujukan untuk melatih otot leher bagian depan. Yang pertama, gerakan membawa kepala ke muka, benamkan dagu ke dada sehingga dapat merasakan ketegangan di daerah leher bagian muka. Gerakan 11 ditujukan untuk melatih otot punggung. Yang pertama, angkat tubuh dari sandaran kursi. Yang kedua, punggung dilengkungkan. Yang ketiga, pusingkan dada dengan kondisi tegang selama 10 detik, kemudian rileks. Yang keempat, saat rileks, letakkan tubuh kembali ke kursi sambil membiarkan otot menjadi lemah. Nah, berikut ini adalah contoh gambar. Gerakan selanjutnya ditujukan untuk melatih otot perut. Yang pertama, tarik dengan kuat perut ke dalam. Yang kedua, tahan sampai kencang dan keras selama 10 detik, lalu dilepaskan bebas. Yang ketiga, ulangi kembali seperti gerakan awal perut ini. Gerakan 14-15 ditujukan untuk melatih otot-otot kaki. Yang pertama, luruskan kedua telapak kaki sehingga otot paha terasa tegang. Yang kedua, lanjutkan dengan mengunci lutut sedemikian rupa sehingga ketegangan pindah ke otot betis. Yang ketiga, tahan posisi tegang selama 10 detik, lalu dilepas. Yang keempat, ulangi setiap gerakan masing-masing 2 kali, seperti gambar di bawah ini. Dokumentasi yang pertama, catat waktu pelaksanaan tindakan, 2 catat respon pasien, 3 paraf dan nama perawat. Kriteria evaluasi yang pertama, klien tidak mengalami gangguan tidur dan tidak stres. Yang kedua, kebutuhan dasar klien terpenuhi. Yang ketiga, tanda-tanda vital dalam batas normal. Backup adalah melakukan tindakan keperawatan dengan cara memberikan massage pada klien dengan memenuhi kebutuhan rasa nyaman seperti nyeri pada daerah superfisial atau pada otot tulang. Pemijatan ini pada punggung untuk memperlancar sirkulasi aliran darah dan mengurangi nyeri. Tujuan memperlancar sirkulasi darah, meningkatkan fungsi jaringan saraf, menurunkan ketegangan otot, melarutkan lemak, menstimuli sirkulasi kulit, menimbulkan relaksasi yang dalam, mengurangi nyeri pada tengkuk, memperbaiki secara langsung maupun tidak fungsi setiap organ internal. Persiapan alat pegangan yang pertama minyak, yang kedua handuk.
Langkah-langkah. Yang pertama, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, lakukan massage pada daerah yang dirasakan nyeri selama 5-10 menit. Yang keempat, lakukan massage dengan menggunakan telapak tangan dan jari dengan tekanan halus. Nah, untuk yang pertama ada teknik massage dengan gerakan tangan selang-seling. Yang kedua, teknik kemasan mengusap otot bahu. Yang ketiga, teknik massage dengan gerakan menggesek menggunakan ibu jari dan gerakan memutar. Keempat, teknik massage dengan gerakan menggosok. Yang kelima, teknik elevasi dengan kedua tangan. Yang keenam, teknik retrisasi dengan menekan punggung secara horizontal. Yang ketujuh, teknik tekanan mengikat dengan menggunakan ujung jari. Digunakan pada akhir massage daerah pinggang. Langkah terakhir, cuci tangan setelah prosedur dilakukan, kemudian catat tindakan dan respon pasien terhadap tindakan.